Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fadli, izin untuk memperkenalkan diri. Nama Taruni Dewasa Evi Juvia, NIT 20204212, Prodi MTP 3A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang bab 4, yaitu yang berjudul Prosedur Pengoperasian Lokomotif Diesel Elektrik. Langsung saja menggunakan lokomotif, beberapa faktor yang mempengaruhi onset atau mulai gerak lokomotif adalah jenis lokomotif, berat rangkaian kereta api, lereng penentu, kondisi trek seperti lengkungan, tanjakan, licin, dan juga keterampilan masinis. Ini terdapat persyaratan sebelum menggunakan lokomotif diesel elektrik. Di sini ada total handle, brake handle, reverser, ECS, semua CB, dan juga terdapat saklar baterai. Selanjutnya, setelah semua peralatan kemudi berfungsi dengan baik, masinis boleh menggerakkan lokomotifnya secara perlahan dengan cara menggerakkan gagang tenaga naik setingkat demi setingkat. Ketika menggunakan gagang tenaga, masinis harus memperhatikan voltmeter. Jarum harus menunjukkan pada daerah hijau. Dan juga tunggu sampai jarum tersebut pada posisi stabil atau tenang. Apabila jarum tersebut menuju ke arah kuning, itu berarti pemberian arus sudah melebihi batas yang diizinkan. Maka gagang tenaga harus segera diturunkan yang lebih rendah agar jarum kembali ke posisi normal, yaitu ke posisi hijau. Artinya, arus dari main generator yang masuk pada traksi motor menurun sesuai dengan standar yang diizinkan. Selanjutnya yaitu cara mempertahankan kecepatan. Nah, pada dasarnya saat mengemudikan lokomotif, masinis harus berusaha untuk mengatur kecepatannya agar tetap stabil. Untuk dapat mempertahankan kecepatan pada berbagai kondisi jalan, baik pada saat jalur itu datar, menurun, maupun tanjakan, masinis harus dapat mengatur antara posisi gagang tenaga dengan pengereman. Harus selalu dalam posisi sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu juga harus memperhatikan speedometer dan juga loadmeter, di mana kedua peralatan ini sebagai pedoman pada saat menambah atau mengurangi tenaga. Jangan sampai penunjukan pada kedua peralatan tersebut melampaui dari batas yang telah distandarkan. Selanjutnya yaitu cara mengurangi kecepatan. Nah, mengurangi kecepatan sendiri itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu mengurangi dengan tenaga lokomotif ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi pengereman. Yang kedua yaitu mengurangi tenaga lokomotif, menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah disertai dengan pengereman. Pengaturan kedua cara ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan serta tujuan masinis melakukan pengurangan kecepatan. Transisi, atau yang disebut dengan tingkat laju, adalah perubahan rangkaian hubungan antar traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api atau lokomotif, bertujuan agar arus yang masuk ke traksi motor selalu dalam batas yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pengaturan pengereman. Di sini terdapat persyaratan sebelum mengoperasikan dynamic brake. Penjelasannya yaitu pada throttle handle pada posisi netral, akibatnya loko tidak ada tenaga karena GF the energy set. Selanjutnya yaitu RH pada posisi maju atau mundur. Akibatnya lokomotif dapat bergerak. Selanjutnya yaitu dynamic brake. DBO harus on. Akibatnya harus siap pada sistem dynamic brake. Circuit brake dynamic breaker harus on, akibatnya harus siap pada sistem dynamic brake. Selanjutnya yaitu dynamic brake handle. Gerakan pada posisi B besar ke arah posisi B kecil atau gerakan ke arah berlawanan jarum jam. Dengan adanya hubungan ini, maka TM siap mengeluarkan arus ke grid dan blower. Yang kedua yaitu pengaturan rem udara tekan. Pengereman otomatis, automatic brake. Hal yang harus diperhatikan yaitu gagang tenaganya, gagang pembalik atau reverser ini, dan juga gerakan gagang pengereman otomatis pada posisi servis pada nok pertama. Selanjutnya yaitu pengereman independen. Pengereman lokomotif gagang ini mempunyai dua posisi, yaitu release dan juga application.
Nah, yang kelima yaitu pembalik arah. Untuk mengerjakan pembalik arah, terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti ya. Dan independent brake pada posisi rem serta throttle handle pada posisi idle. Apabila throttle handle itu tidak pada posisi handle, maka airhead tidak dapat digerakkan. Karena airhead dan throttle handle ini sangat ketergantungan, jadinya interlocking satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu teknik pendinasan lokomotif diesel elektrik. Macam-macam dinasan lokomotif antara lain kereta api dengan lokomotif tunggal, kereta api dengan lokomotif ganda, dan juga kereta api dengan lokomotif pendorong. Ini terdapat persyaratan menggerakkan lokomotif tunggal. Prosedur mengoperasikan lokomotif tunggal. Jadi sebelum mengoperasikan lokomotif tunggal harus dipenuhi dulu persyaratan menggerakkan lokomotif tunggal. Di bawah samping kanan, gambar samping kanan juga terdapat gambar gagang kemudi atau pengendali dan juga brake valve. Nah, yang kedua yaitu prosedur mengoperasikan lokomotif ganda. Lokomotif ganda adalah di mana kita mengoperasikan kereta api dengan menggunakan dua lokomotif bergandengan dalam satu rangkaian kereta. Penggunaan lokomotif ganda ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain yaitu yang pertama, penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal, dan yang kedua yaitu penggunaan lokomotif ganda karena keadaan darurat. Selanjutnya yaitu teknik pelayanan lokomotif ganda. Lokomotif ganda ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pelayanan individu, artinya dalam mengoperasikan lokomotif, masing-masing lokomotif dilayani oleh seorang masinis, baik lokomotif depan maupun lokomotif belakang. Yang kedua yaitu pelayanan sistem multiple unit pelayanan artinya dalam mengoperasikan lokomotif, kedua lokomotif dilayani oleh seorang masinis yaitu oleh yang depan saja seperti pelayanan pada KRD atau KRL. Selanjutnya ini terdapat persyaratan mengoperasikan lokomotif ganda, masing-masing dilayani secara individu, dan juga terdapat persyaratan mengoperasikan lokomotif multiple unit. Nah, selanjutnya yaitu menarik lokomotif mati atau tarik dingin. Pada lokomotif dingin harus dijaga oleh teknisi lokal guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada lokomotifnya yang perlu mendapat penanganan sepenuhnya. Ini terdapat juga tabel persyaratan menarik lokomotif mati. Nah, selanjutnya yaitu melewati jalur yang banjir. Apabila mengoperasikan lokomotif pada jalur yang banjir, untuk lokomotif diesel elektrik hanya boleh dijalankan apabila ketinggian air maksimum 6,35 cm di atas kepala rel dengan kecepatan maksimum 5 km. Pengaturan ini disebabkan oleh adanya traksi motor yang berada pada poros roda, sehingga jarak ketinggian antara TM dan rel sangat sedikit. Bila ketinggian air lebih dari 6,35 cm dari kepala rel, maka lokomotif harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pada traksi motor atau peralatan listrik lainnya akibat adanya air yang masuk pada sistem kelistrikan. Nah, ini terdapat standar kelaikan operasi. Terdapat nama peralatannya, terdapat mesin diesel, sistem udara dan pengereman, perangkat bagian bawah, dan juga sistem transisi. Demikian prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.